laksanakan bersama dengan Forum Diaspora Indonesia Kuwait dan punya keyakinan yang sama, yaitu semoga semua bermanfaat bagi kita semua. Demikian, selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Pak Duta Besar Indonesia. Saya ingin sapa juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Tripoli dan Khartoum. Selamat bergabung Pak di acara kami. Dan selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan untuk Bapak Husin Bagis, Dubes RI untuk Abu Dhabi, untuk menyapa warga negara Indonesia di Kuwait. Silakan Pak. Yang terhormat Bapak Dubes RI di Kuwait, Pak Tihariat, Masya Allah, Pak Dubes Rosalis di Sudan, sering kita komunikasi dengan Sudan, Pak, kalau ngambil duit harus ke Abu Dhabi. Terus juga Pak Kue di Libya, Pak Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, juga Pak Dr. Sultan Amir Hidayat dan para pendengar sekalian, baik yang ada di GCC, di Indonesia atau di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Abu Dhabi. Pertama, alhamdulillah, tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas hikmatnya kita bisa bertemu secara virtual pada sore hari ini. Kemudian saya juga merasa bangga dengan Pak Dubes Tri yang telah membawa tema yang cukup menarik di pengembangan ekonomi kreatif di era new normal. Nah, seperti diketahui untuk negeri seperti Uni Emirat Arab ini, alhamdulillah selama ini atau sampai sekarang merupakan tujuan ekspor non migas Indonesia. Jadi kita ekspor kurang lebih 1,5 sampai 1,6 miliar dolar dan kita impor sekitar 2 miliar dolar. Namun yang menjadi menarik adalah dari total ekspor non migas kita ke UAE sekitar 1,6 miliar dolar tersebut masih didominasi oleh ekspor produk-produk yang dikelola oleh pengusaha besar. Jadi potensi untuk diekspor, melakukan ekspor untuk pengusaha-pengusaha ekonomi kreatif yang bisa dilakukan oleh UMKM kita, alhamdulillah nampaknya masih terbuka lebar di UAE. Untuk itu kami dengan senang hati akan membackup kalau nanti ada diaspora atau pengusaha Indonesia yang akan mengembangkan bisnis ke United Arab Emirates, tentu kami dengan senang hati akan membantu. Lebih-lebih saya ini juga sebelumnya, sebelum duta besar di Abu Dhabi, pernah 4 tahun di Dubai, sehingga lebih hafal lah gimana berbisnis dengan Uni Emirat Arab. Terima kasih Pak Tihariat sekali lagi dan mudah-mudahan sukses selalu. Salam sehat dari Abu Dhabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes Bapak Husin Bagis telah memberikan dan menyapa warga negara Indonesia di Kuwait. Selanjutnya kita akan masuk kepada acara inti yang akan dipandu oleh seorang moderator kita, Ketua FDIK Kuwait, Bapak Ibnu Muzir. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu peraturan-peraturan untuk kegiatan pada hari ini. Yang pertama adalah setiap peserta harus menggunakan nama ID sesuai dengan nama pada saat mendaftar di forum registrasi. Yang kedua, apabila kuota sudah penuh, karena kita memang banyak sekali Pak Dubes, alhamdulillah sampai saat ini sudah mencapai 700 peserta yang daftar. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali, sangat-sangat luar biasa antusias dari para peserta ini. Jadi apabila dari para peserta yang tidak bisa masuk pada Zoom meeting kami juga sudah menyiapkan FB live streaming kita dengan alamat Facebooknya Diaspora Kuwait, seperti itu. Dan yang selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, nanti kita akan menggunakan 2 metode. Yang pertama, teman-teman atau para peserta bisa menggunakan langsung chatroom dengan mengetik di chatroom ditujukan kepada siapa, apakah kepada Pak Dr. Sultan Emir atau ke Bang Sandi, atau yang kedua bisa dengan raise hand. Nanti moderator akan memilih siapa yang berkesempatan untuk bisa langsung bertanya langsung pada narasumber. Yang selanjutnya, nanti di akhir acara kita akan memberikan link evaluasi untuk acara ini, yang nanti link evaluasi ini akan kami sampaikan di monitor, dan ini akan mendapatkan e-certificate yang nanti akan diberikan
kepada para peserta yang mengikuti dari awal sampai akhir dan mengisi form evaluasi, dan nanti akan diberikan di email para peserta masing-masing. Seperti itu. Baik, silakan kepada Pak Ibnu Munzir untuk memandu acara pada hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuwait, Bapak Tri Taryat. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Abu Dhabi, Bapak Husin Bagis. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Khartoum, Bapak Rosalis Adenan. Apa kabar Bapak-bapak semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Yang terhormat para narasumber, Bapak Dr. Emir Hidayat yang sudah hadir pada hari ini, dan insya Allah Bapak Sandiaga Uno dalam waktu dekat juga insya Allah akan bersama-sama dengan kita. Dan kepada seluruh diaspora dan masyarakat Indonesia, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat bergabung di dalam acara webinar Inspiring Talks FDIK hari ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Bersama saya, Ibnu Munzir, Ketua Diaspora Indonesia di Kuwait, akan memandu acara ini selama 1,5 jam ke depan. Baik, tanpa membuang banyak waktu, insya Allah kita akan melanjutkan ke acara inti, yaitu materi atau pemaparan dari presentasi dari Dr. Sultan Emir Hidayat. Apa kabar Pak Dr. Sultan Emir? Alhamdulillah Pak Ibnu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Semoga sehat walafiat selalu. Terima kasih banyak kepada Pak Dr. Sultan sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang dibawakan oleh beliau, saya ingin membacakan biografi dari salah seorang yang luar biasa hari ini, Bapak Dr. Sultan Emir. Nama Dr. Sultan Emir Hidayat, beliau adalah Director of Education and Research di National Committee for Islamic Economy and Finance atau KINEX. Beliau mendapatkan PhD and MBA degrees di bidang Islamic Banking dan Finance from International Islamic University Malaysia. Beliau juga adalah Head of Business Administration Department at University College of Bahrain dengan ranking akademik sebagai Associate Professor. Beliau telah mempublikasikan berbagai research di berbagai reputable international journals dan sebagai Associate Editor untuk Journal of Islamic Finance Studies, dan beliau juga menjadi editor di berbagai media dan surat kabar. Dan beliau juga menulis sejumlah buku yang menjadi referensi ilmiah bagi berbagai jurnal. Karena kontribusi beliau di bidang ekonomi, beliau dinobatkan sebagai 500 of the most potential men yang berpengaruh secara global pada tahun 2015 sampai tahun 2020 oleh ISFIN, sebuah firm yang terkemuka untuk Islamic markets. Mari kita dengarkan pemaparan beliau tentang peluang investasi di instrumen keuangan syariah bagi para diaspora. Kepada Bapak Dr. Sultan Emir, waktu dan tempat kami persilahkan. Over to you, Pak. Terima kasih Pak Ibnu Munzir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang mulia Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuwait, Bapak Tri Taryat. Yang mulia Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Arab Emirat, Bapak Husin Bagis. Yang mulia
Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Sudan, Bapak Rosalis Rusman. Yang terhormat, Kepala Perwakilan RI untuk Libya, KBRI Tripoli, Bapak Amar Ma'ruf. Yang terhormat, Ketua Diaspora Indonesia di Bahrain, di Kuwait, Bapak Ibnu Mundir, yang kami banggakan. Juga Bapak MC kita, Bapak Ustadz Muhammad Robi Fajar Cahya. Dan kami ingin juga menyapa Kakanda kami dari Minangkabau Diaspora Network, Kakanda Edi Rahmat. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena pada malam ini di Indonesia atau sore ini di Timur Tengah, bisa kembali merasakan kenangan manis selama 12 tahun tinggal di Timur Tengah. Melihat para diaspora dan juga tentunya para dubes, ini membuat hati kami bergembira dan serasa kembali di Bahrain. Makanya sampai terucap tadi Bahrain. Itu saking kangennya, mohon maaf. Dan forum kali ini membuat saya sedikit grogi karena disandingkan dengan Abang Sandiaga Uno. Jadi mau bicara juga ragu-ragu. Jago investasi beliau yang paling jago. Ekonomi dan keuangan syariah, beliau penggiat ekonomi dan keuangan syariah. Jadi mungkin saya penghibur aja. Sekedar memperkenalkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Urusan-urusan detail dan teknis, dan kalau mau tips-tips bagaimana berinvestasi yang baik, kita serahkan kepada ahlinya, yaitu Abang Sandiaga Uno. Izinkan saya untuk men-share presentasi kami. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Clear. Sudah, Pak. Baik. Sudah. Jadi rencana insya Allah pada malam ini kita mencoba mendiskusikan peluang investasi pada instrumen syariah, keuangan syariah Indonesia bagi para diaspora. Kami rasa ini suatu topik yang cukup relevan karena kita sama-sama mengetahui sebenarnya diaspora bisa berperan besar, salah satunya untuk pembangunan Indonesia, salah satunya melalui investasi. Ini gaji Pak Ketua IDN, gaji Uda Edi Rahmat yang banyak-banyak itu perlu diinvestasikan di Indonesia. Nah, makanya pemerintah ada inisiatif untuk membuat diaspora bond, tapi tentunya kita juga harus kita harus seimbangkan juga dengan bagaimana peluang investasi di keuangan syariahnya. Mudah-mudahan segera nanti ada diaspora sukuk, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, ini outline dari presentasi saya. Saya akan kenalkan sedikit apa itu KNEKS. Masih banyak yang belum tahu. Kemudian overview tentang ekonomi dan keuangan syariah secara umum. Kemudian baru ke inti pembicaraan kita, yaitu peluang investasi pada instrumen keuangan syariah Indonesia bagi diaspora. Kemudian potensi bisnis pada era new normal dan juga ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Pertama akan kami kenalkan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Begini kurang lebih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, roadmap atau pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Berawal itu sekitar di tahun 2015-an, ketika itu keuangan syariah waktu itu masih pembicaraannya. Di Indonesia itu masih belum keluar dari 5% trap, terutama untuk perbankan syariahnya waktu itu. Padahal Indonesia adalah negara muslim terbesar. Kemudian selain itu, ranking-ranking yang ada di tingkat global, itu belum memasukkan Indonesia ke dalam top 10 waktu itu. Sehingga pemerintah merasa, ada apa ini?
Kemudian Pak Presiden langsung mencanangkan Indonesia harus menjadi pusat keuangan syariah dunia. Kemudian dilakukanlah kajian oleh Bappenas bersama konsultan asing yang tidak bisa saya sebutkan namanya di sini. Kemudian muncullah hasil kajian itu dalam bentuk Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia, MAKSI, di tahun 2015. Salah satu hasil kajian itu merekomendasikan agar Indonesia bisa, keuangan syariahnya waktu itu masih bisa berkembang dan keluar dari jebakan 5%, perlu dibentuk semua komite yang high level yang bisa mensinergikan semua interest dan efforts dari para pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah waktu itu di tanah air. Hasil kajian ini ditangkap oleh pemerintah, kemudian dimunculkanlah sebuah lembaga yang disebut waktu itu Komite Nasional Keuangan Syariah, KNKS. Dan langsung waktu itu dipimpin oleh Bapak Presiden, komite ini. Karena tujuannya ingin menjadikan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Di dalam rapat pleno di tahun 2018, Bapak Presiden kemudian menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh hanya fokus kepada keuangan syariah, tetapi juga harus mengembangkan ekonomi syariah. Sehingga dari tahun 2018 dimulailah disusun Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang diluncurkan tahun 2019 oleh Bapak Presiden untuk kemudian kami turunkan di manajemen eksekutif menjadi rencana implementasi pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Jadi sudah tahu ini, 2020 mau ngapain, 2021 mau ngapain, 2022 mau ngapain, 2023 mau ngapain, terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dan karena tugas kami sudah juga mencakup ekonomi, sehingga nomenklatur KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, menjadi kurang tepat. Pada bulan Februari lalu, nama Komite Nasional Keuangan Syariah telah ditukar menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk menyesuaikan mandat yang kami ambil. Kemudian tetap Pak Presiden menjadi ketua, namun ada suatu tambahan yang lebih mengkuatkan posisi KNKS dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, yaitu dengan ditunjuknya Bapak Wakil Presiden yang sudah menjadi wakil ketua sebagai ketua harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sehingga koordinasi kami lebih terarah dan Bapak Wakil Presiden sangat fokus dengan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dan ada 15 komisioner atau anggota dari KNKS ini terdiri dari 15 kepala lembaga dan menteri. Nah, keseharian dari KNKS ini dijalankan oleh sebuah tim yang disebut dengan manajemen eksekutif yang dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dan dibantu 5 direktur. Nah, ini salah satu yang kami sedang diamanahkan. Mohon doa Bapak-Bapak Dubes, Bapak Kepala Perwakilan, dan lain-lainnya, dan juga para hadirin. Semoga kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik, sehingga visi Indonesia, sehingga isi Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia bisa diimplementasikan sampai tahun 2024. Nah, ini tugas Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. KNKS bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Nah, ada 4 ruang lingkup yang menjadi fokus KNKS. Pertama, pengembangan industri produk halal. Bapak Wakil Presiden, Ketua Harian kita selalu bilang, kita tidak mau menjadi konsumen. Selama ini kita sudah mendapatkan predikat konsumen terbesar di dunia. Tetapi kita pengen menjadi produsen produk halal terbesar di dunia. Itu yang menjadi cita-cita kita. Kemudian tentunya agar industri halal ini tumbuh pesat, perlu penguatan industri keuangan syariah yang terlink, yang mendukung
industri produk halal sehingga tercipta halal value chain yang kuat insya Allah di Indonesia. Selanjutnya juga kita perlu memperkuat juga fungsi-fungsi dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah. Terbukti pada saat pandemi ini sangat berguna dalam mengurangi dampak ekonomi COVID-19. Begitu juga yang terakhir, Pak Wapres selalu bilang, jangan kita siapkan bisnya, tapi penumpangnya nggak ada, kata beliau. Makanya kita perlu kembangkan dan luaskan kegiatan usaha syariah. Kita perkuat UMKM syariah itu sehingga bisnis usaha syariah pun akan meningkat. Nah, fungsi kami adalah memberikan rekomendasi kebijakan dan rekomendasi untuk program-program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan arah kebijakan tersebut, serta program strategis tersebut. Kemudian kami juga merumuskan dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah yang ada di sektor ekonomi dan keuangan syariah, serta kami juga mempunyai fungsi memantau dan mengevaluasi pelaksanaan arah kebijakan tersebut, serta program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Nah, bagaimana overview ekonomi dan keuangan syariah? Pertama, di tingkat global. Sering kita salah paham bahwa ketika bicara ekonomi syariah, lari-larinya hanya kepada perbankan syariah. Padahal perbankan syariah ini hanya satu bagian dari keuangan syariah. Dan keuangan syariah hanyalah salah satu dari sektor yang ada dalam ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan keuangan syariah itu bisa mencakup beberapa sektor. Selain keuangan syariah atau Islamic finance, ada juga makanan halal, makanan dan minuman halal, ada sektor modest fashion, ada sektor media dan rekreasi, ada sektor Muslim friendly travel, ada sektor obat-obatan dan kosmetik halal. Nah, alhamdulillah di tahun 2019 berkat rahmat Allah dan keseriusan kita bersama, Indonesia menjadi negara dengan peningkatan ranking tertinggi di dunia. Pertama, dalam State of Global Islamic Economy Indicator Report di tahun 2019. Kita sebelumnya di tahun 2018 berada di posisi ke-10. Kita alhamdulillah naik ke posisi 5. Dan walaupun kita masih di dalam 10 besar di 3 sektor. Di sektor modest fashion, Muslim friendly travel, dan keuangan syariah. Kita belum dalam 3 besar di halal food. Bahkan kita kalah dengan tetangga kita yang mayoritas non-Muslim. Australia contohnya. Kemudian, modest fashion, kita sudah masuk. Media dan recreation belum masuk kita dalam ini. Kemudian juga pharmaceutical and cosmetic. Obat-obatan halal dan kosmetik halal. Kita belum masuk 10 besar. Jadi ini perlu kita tingkatkan. Nah, tidak hanya dalam ranking itu, dalam Global Islamic Finance Report yang dikeluarkan oleh Cambridge Institute of Islamic Finance, alhamdulillah Indonesia juga naik dari peringkat 6 ke peringkat 1. Tentu variabel yang dilihat berbeda. Begitu juga dalam IFDI yang dikeluarkan oleh Refinitiv dan ICD, Islamic Development Bank. Alhamdulillah kita naik dari peringkat 10 di tahun 2018 ke peringkat 4 di tahun 2019. Begitu juga di Global Muslim Travel Index yang dikeluarkan oleh Crescent Rating dan Mastercard, kita juga berhasil naik dari peringkat 2 ke peringkat 1 di tahun 2019. Artinya, dunia melihat bahwa Indonesia sekarang ini sudah serius dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, dalam segi keuangan syariah di Indonesia, memang market share kita itu masih berkisar sekitar 9%. Artinya, perbankan, kemudian industri keuangan non-bank syariah, kemudian pasar modal syariah, kalau kita bandingkan dengan total aset keuangan secara keseluruhan, itu kita sekitar 9%-nya. Artinya 91% ekonomi kita masih ditunjang oleh keuangan konvensional. Tetapi ini sudah cukup membaik, sudah jauh dari 5% trap tadi yang kita diskusikan. Kemudian dari segi kapitalisasi pasar saham syariah, memang sudah membaik juga, sudah sekitar, kalau kita bisa lihat itu ISSI, sudah hampir sekitar 3.000 triliun
rupiah, dan NAB-nya atau nilai aktivitas bersih dari reksadana syariah juga sudah mulai sekitar 58 triliun, ya, 58 triliun. Nah, juga performance dari sukuk, baik itu sukuk negara maupun sukuk korporasi, kita bisa lihat cukup baik sampai bulan Juni ini. Ya, walaupun tadi kalau kita lihat di bulan Maret ada sempat turun, ya, di awal-awal kena pengaruh dari COVID-19, tapi ada rebound, alhamdulillah, karena berbagai sektor, termasuk sektor farmasi agak membaik. Nah, yang menjadi problem yang perlu kita tingkatkan juga adalah aspek literasi. Kalau bicara literasi keuangan syariah, itu masih kecil. Naiknya cuma dikit, dari 8,1 ke 8,93. Artinya cuma sekitar 9 orang di Indonesia, dari 100 orang di Indonesia, yang mengerti atau well literate tentang keuangan syariah. Nah, namun ketika BI melakukan indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah, hasilnya agak sedikit membaik, karena di aspek-aspek lembaga keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah itu agak baik. Nah, skor literasinya itu menjadi 16,2%, agak sedikit membaik, walaupun masih perlu ditingkatkan. Nah, apa nih peluang investasi bagi para diaspora kita yang di luar? Mari berinvestasi di Indonesia. Sekarang sudah mudah. Di zaman digital ini sudah mudah. Indonesia salah satu yang menjadi suatu kebanggaan kita juga adalah kemudahan berinvestasi melalui Syariah Online Trading System, SOTS. Cukup dengan online, menyiapkan dokumen pribadi, KTP, NPWP, kemudian isi formulir di perusahaan sekuritas, setorkan dana awal ke nomor rekening dana investor, sudah siap berinvestasi. Sudah ada sekitar 18 anggota bursa yang sudah memiliki SOTS. Ini kami tidak mau menyebutkan. Silakan nanti ini boleh dibagikan listnya. Ini merupakan kemudahan bagi para diaspora untuk berinvestasi. Pertama, dalam SOTS ini hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan. Transaksi beli saham syariah hanya dapat secara cash basis transaction. Dan tidak ada margin trading, short selling. Karena ini tidak sesuai dengan syariah. Kemudian, pada akhirnya juga, sistem transaksi saham syariah secara online yang sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. Dan sudah ada sertifikasi kepatuhan syariah dari DSN MUI. Karena ini merupakan penjabaran dari fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Di samping itu, kami juga ingin masih banyak lagi yang bisa instrumen-instrumen lain yang bisa diinvestasikan selain saham tadi. Ada saham syariah, ada sukuk, ada reksadana syariah, ada exchange traded fund syariah, ada efek beragun syariah, ada dana investasi real estate syariah atau Islamic rate. Nah, ini merupakan peluang-peluang bagi para diaspora yang ingin berinvestasi di tanah air, namun juga mau syariah compliant. Nah, ini sukuk contohnya, ya, sukuk bisa berinvestasi di sukuk negara. Sukuk negara ini malah ada dua, ada sukuk retail dan sukuk tabungan. Nah, persamaannya sama-sama menyertakan terhadap aset negara, kemudian menggunakan akad wakalah, kemudian juga ada pernyataan halal dari DSN MUI, kuponnya atau imbalannya berupa ujroh, kemudian minimalnya 1 juta, tapi kalau untuk diaspora di Kuwait 3 miliar insya Allah. Nah, perbedaan sukuk retail dan sukuk tabungan, kalau untuk sukuk retail itu 3 tahun jatuh temponya, sukuk tabungan 2 tahun, untuk kupon atau imbal hasilnya, sukuk retail itu fix, dibayar tiap bulan, sementara sukuk tabungan itu floating, with floor, dibayar tiap bulan. Perdagangan di pasar sekunder, untuk sukuk retail bisa diperdagangkan, jadi artinya marketable dia. Kemudian
tidak bisa kalau untuk sukuk tabungan, tapi ada opsi early redemption setelah setahun. Nah, dalam sukuk retail ada potensi capital gain, kenaikan nilai atau harga sukuk, tetapi dalam sukuk tabungan tidak ada. Nah, juga bisa berinvestasi di sukuk korporasi, namun tentunya dalam sukuk korporasi secara risiko akan lebih tinggi. Nah, ini untuk sukuk. Kemudian saham syariah. Alhamdulillah juga di Indonesia sudah ada saham syariah. Jadi saham syariah ini berdasarkan screening. Nah, bagaimana cara seleksi saham syariah tersebut? Pertama dilihat apa core business dari perusahaan tersebut. Tentunya kalau core business-nya itu adalah institusi keuangan konvensional atau menjual misalkan barang-barang yang secara nas sudah jelas haram, ya, seperti misalkan menjual babi, menjual minuman yang beralkohol, perusahaan-perusahaan minuman beralkohol, dan yang lain-lainnya, itu tentunya tidak akan lolos dari screening yang pertama itu. Nah, jika sudah lolos dari screening pertama itu, maka ada ketentuan screening kedua yang memenuhi rasio-rasio keuangan. Pertama, total hutang dari perusahaan itu yang ada interest-nya atau konvensionalnya itu tidak boleh melebihi total aset atau tidak boleh melebihi 45% dari total aset. Nah, memang ini semacam ijtihad, ya, karena susah bagi kita mendapatkan sebuah perusahaan yang secara aktivitasnya itu tidak bertentangan dengan syariah, kemudian 100% menggunakan keuangan syariah. Jadi dibuatlah level ini berdasarkan ijtihad dari para ulama kita di TSN dan juga sudah disetujui oleh OJK. Kemudian jika sudah lewat yang tersebut, dilihat juga total pendapatan tidak halalnya. Apa yang dimaksud dengan total tidak pendapatan tidak halal ini? Mungkin core bisnisnya baik, contohnya hotel. Core bisnisnya adalah untuk penginapan, sesuatu yang tidak masalah. Tetapi mungkin di dalam hotel tersebut ada food and beverage yang juga menjual misalkan liquor. Nah, berapa persen pendapatan yang tidak halal ini? Selama pendapatan yang tidak halal ini tidak melebihi 10%, itu masih ditoleransi. Memang ini ijtihad lagi, di berbagai negara macam-macam. Ada yang 5%. Begitu juga dengan total utang tadi itu ada yang 33, ada yang 30%. Nah, di kita ini, ijtihad kita sekarang ini. Namun, walaupun sudah ada toleransi tersebut, masih ada cleansing prosesnya. Misalkan 3% dari pendapatan hotel tersebut tadi, dari beverage yang tidak halal tersebut, itu harus dividennya harus di cleansing, harus dikasihkan untuk charity. Nah, selain dari saham syariah, juga ada reksadana syariah. Tentunya akad, cara pengelolaannya, dan portfolio dari contohnya ekuitasnya atau fixed income-nya itu adalah semua dalam instrumen-instrumen yang syariah. Baik itu saham syariah maupun sukuk dan lain-lainnya. Mohon maaf, Nah, Pak kita Dokter. juga, ya? Ini 5 menit lagi waktunya. Oke. Baik. Maaf kepanjangan. Juga begitu dengan exchange traded fund. Nah, exchange traded fund syariah ini juga bentuk reksadana, cuma nanti trend performance-nya akan mengikuti sebuah indeks. Contohnya tadi Jakarta Islamic Index. Kalau ETF-nya untuk Jakarta Islamic Index berarti nanti portfolionya itu dari saham-saham yang ada di Jakarta Islamic Index itu, sehingga performance-nya akan mengikuti performance dari Jakarta Islamic Index. Trennya. Kemudian begitu juga dengan efek beragun aset syariah. Ini kalau di ininya asset backed securities, Islamic backed asset backed securities, dan juga surat partisipasi efek beragun aset syariah, bisa juga dikatakan mortgage backed securities. Ini juga sudah ada aset-aset misalkan dari perbankan syariah yang bisa yang tentunya sudah syariah compliant, kemudian bisa dijadikan di securitize menjadi BA syariah ini, dan sudah tersedia untuk investasi bagi para diaspora di Kuwait. Begitu juga kalau mau berinvestasi di Islamic REITs, juga sama, investasinya akan ditanamkan ke real estate maupun aset yang berkaitan dengan real estate dan atau kas yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, ada satu yang menarik, dan ini yang terakhir. Menariknya keuangan syariah di Indonesia itu ada selalu penggabungan antara keuangan syariah sosial dengan keuangan syariah komersial. Ya, syariah sosial dan syariah komersial.
Nah, alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan juga untuk ini. Karena dari kita lah muncul wakaf core principle dan juga zakat core principle untuk dunia. Nah, salah satu instrumen yang menggabungkan keuangan sosial dan keuangan komersial itu adalah cash wakaf link sukuk. Apa yang disebut cash wakaf link sukuk ini? Kita sebagai investor bisa berinvestasi wakaf uang yang kemudian akan dikumpulkan oleh BWI. Kita bisa melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, bisa kita investasi di situ. Kemudian nanti uang wakaf kita itu yang merupakan wakaf temporer kita, bukan wakaf yang permanen, wakaf temporer, akan diinvestasikan oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia selaku nazir, ke sukuk negara. Nah, tadi wakaf adalah instrumen keuangan sosial syariah. Investasi di sukuk negara merupakan publik. Kemudian return dari keuangan dari investasi di sukuk tersebut, sukuk adalah instrumen komersial syariah atau keuangan komersial syariah. Return dari investasi tersebut, dari sukuk tersebut tidak diberikan kepada investor tadi, tetapi akan digunakan untuk misalkan pembangunan fasilitas kesehatan, pembangunan fasilitas keagamaan, pendidikan dan lain-lainnya. Jadi bagi yang ingin berwakaf dan aman, ya, dan juga nanti bisa kembali wakaf temporer, ya, dalam bentuk wakaf uang, itu bisa juga berinvestasi di sini. Mungkin investasinya sudah banyak, ingin mencari pahala, bisa juga memilih. Sebenarnya masih banyak, sayang waktunya terbatas, dan kita tidak mau kehilangan lebih banyak waktu untuk Bang Sandi yang akan memberikan tips-tips yang luar biasa buat kita semua. Saya tutup ini saya di sini. Untuk potensi bisnis nanti mungkin biarkanlah Bang Sandi yang akan berbicara, tapi yang pasti digital sekarang menjadi kunci dari kesuksesan untuk semuanya. Nanti kalau ada waktu saya akan terangkan juga tentang rancangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Mungkin dari saya ini dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Emir yang luar biasa penyampaian materi hari ini. Walaupun memang kami akui waktunya terbatas dan sangat menarik, kami sebenarnya masih ingin mendengarkan lebih jauh. Dan kita sapa kehadiran dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Apa kabar Pak Sandi? Waalaikumsalam, kabar baik Pak Ibnu Munzir. Apa kabar juga Dr. Emir dan yang mulia beberapa dubes yang hadir di sini juga saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sandi berkenan bergabung bersama kita malam ini, sore ini waktu Kuwait dan Timur Tengah. Kita ingin belajar banyak tadi Bapak kepada Bapak yang sudah ahli di bidangnya. Tadi saya di depan bilang sukses Sandi Uno TV-nya Pak. Terima kasih Pak Sandi, silakan. Terima kasih Pak Dubes, luar biasa. Saya ingin juga merecognize kehadiran dari KBRI Tripoli, KUAI Bapak Amar Ma'ruf. Di sini ada juga dari KBRI Riyadh dan ada juga Pak Burnalis Ilyas dari Minang Diaspora. Selamat datang Pak. Terima kasih sudah sudi bergabung di acara ini. Dan acara ini memang sangat menarik karena kehadiran dari Bapak Sandiaga Uno dan Bapak Dr. Emir hari ini. Sebelum kita memulai, sebelum kita berikan kepada Pak Sandi kesempatan untuk memaparkan materinya, saya ingin membaca biografi singkat beliau. Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, beliau lahir di Pekanbaru, 28 Juni 1969, dari pasangan Bapak Razif Halik Uno dan Ibu Rahmini Rahman. Beliau lulus dari Wichita State University di tahun 1990 dengan predikat summa cum laude. Setahun kemudian, ia kembali mendapat beasiswa untuk kuliah S2 di George Washington University, lulus dengan IPK sempurna 4.0 dalam waktu setahun, luar biasa. Beliau kemudian mendirikan perusahaan investasi, PT Saratoga Investama Sedaya di bidang pertambangan, telkom, dan produk kehutanan.
Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pada tahun 2005 sampai 2008. Dan beliau juga menjadi Ketua Komite di bidang usaha mikro kecil UMKM Kamar Dagang Industri Indonesia sejak tahun 2014. Di bidang politik, kita tahu bersama beliau pada tahun 2017 dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ke-10 mendampingi Bapak Anies Baswedan. Dan beliau juga pernah dinobatkan sebagai orang terkaya ke-122 di Indonesia, versi majalah Asia Globe. Dan tahun 2018 berada di posisi 85 orang terkaya di Indonesia. Luar biasa, kita saksikan pemaparan dari Bapak Sandiaga Uno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Over to you, Pak Sandi. Thank you, Syekh Ibnu Munzir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sekali lagi saya ingin menyapa beberapa senior saya di sini, Pak Dubes Tri yang ada di Kuwait. Ini sahabat saya ini, Pak Dubes Husin Bagis. Masya Allah, yang sangat rajin dalam mendorong terbukanya peluang usaha dengan teman-teman di Indonesia. Sudah bergabung bersama kami di Abu Dhabi, Dr. Emir yang luar biasa. Juga saya melihat ada Pak Burmalis juga, Dunsanak, yang selalu mendorong kita untuk membuka peluang usaha. Dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, keselamatan di tengah pandemi COVID-19. Dan saya tadi banyak mencatat presentasi dari Dr. Emir, jadi saya hanya akan memberikan beberapa penekanan dan lebih banyak memberikan ruang untuk kita saling berinteraksi. Ini di sini ada 364 partisipan yang hadir secara langsung di Zoom room ini. Sementara ada beberapa teman-teman lagi yang hadir melalui Facebook Live dan beberapa kanal sosial media lainnya. Nah, tema kita sekarang adalah pengembangan bisnis dan ekonomi kreatif di era pandemi COVID-19. Saya melihat COVID-19 ini sebetulnya wake up call ya, satu bel alarm yang membangunkan kita dari tidur nyenyak. Ternyata pembangunan selama ini kita masih diberikan satu tugas untuk membawa ekonomi kita lebih baik ke depan. Untuk mengecek teman-teman yang ada di sini, saya mau yang ada di Zoom room coba kasih reaction jempol dulu. Mana jempolnya? Pak Munadi, mana jempol Pak Munadi? Ya, Pak Ridwan sudah ada jempolnya. Pak Dubes, mohon jempol elektroniknya, Pak. Make sure masih pada bangun. Wah, teman-teman Tripoli. Terima kasih dari KBRI Tripoli juga hadir, dari Riyadh juga. Ya, ini enaknya Pak Husin Bagis, kita nggak perlu bertepuk tangan terlalu ini karena cukup pencet ini aja Pak. Nah, tepuk tangannya keluar seperti ini. Ini bagian daripada fitur-fitur yang menarik. Sekarang ini ngumpulin 380 orang dan mungkin lebih lagi banyak melalui Facebook Live. Sangat efisien dan murah. Jadi ini salah satu daripada new normal. Kita kumpul di sini, nggak usah bayar tiket mahal-mahal. Saya mesti ke Abu Dhabi atau ke Kuwait. Saya bisa menyapa diaspora dengan luar biasa. Nah, teman-teman para diaspora, pejuang dinar dan dolar ini amat penting. Karena kita lihat sekarang nyari kerja di seluruh dunia semakin sulit. Betul atau tidak? Kalau betul, coba tulis di grup
Zoom grup chatnya, cari kerja gampang atau susah? Tulis gampang, yang bilang gampang, yang susah bilang susah. Susah semua tuh. Wow, banyak sekali bilang susah. Oh, ada yang bilang gampang tuh. Rahmat bilang gampang. Nyari kerja gampang. Wah, tidak banyak, yang mayoritas susah, betul. Oleh karena itu, kalau nyari pekerjaan susah, kenapa nggak kita menciptakan lapangan kerja sendiri? Dengan menciptakan lapangan kerja sendiri, memulai usaha, kita tidak perlu mencari lapangan pekerjaan, kita bisa justru menciptakan lapangan kerja. Nah, para pejuang diaspora di luar negeri, semua terdampak wabah. Indonesia terdampak wabah, alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan di tengah pandemi ini, tapi jumlah TKI kita atau pekerja migran Indonesia di luar negeri ini sekitar 450.000 orang turunnya setelah pandemi COVID-19 ini. Penurunan yang paling mengkhawatirkan secara persentase terjadi di Hong Kong dan Taiwan. Remitansi pada triwulan pertama 2020 hanya 2,5 miliar dolar. Nah, turun dari turun sekitar 209 juta dolar dibanding triwulan yang sama 2019. Berarti dari segi pendapatan penghasilan jelas turun. Dari Arab Saudi sendiri, ini teman-teman KBRI Riyadh, data kami menunjukkan turun 75 juta US dollar. Dari Malaysia turun hampir 80 juta US dollar. Dari Hong Kong dan Taiwan turun, dramatik turunnya. Cukup signifikan. Nah, kita juga lihat di sini program bantuan pemerintah yang sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah ini, harus dibantu juga oleh kegiatan-kegiatan kita yang berkaitan dengan menggerakkan ekonomi, menumbuhkan peluang lapangan kerja di samping biaya hidup yang semakin tinggi. Nah, kembali lagi, di Zoom group chat, mohon ditulis, sekarang biaya hidup turun atau naik? Harga-harga semakin turun atau naik? Naik semua, betul. Wow. Naik ini ya, semua bilang, mana tadi Pak Rahmat yang bilang nyari kerja gampang, turun atau naik di tempat Bapak? Pak Rahmat tidak jawab sekarang. Fluktuatif, betul. Nah, ini Rahmat bilang apa? Naik, betul Pak Rahmat. Jadi saya lihat memang pendapatan turun, pengeluaran naik. Kalau pendapatan turun, pengeluaran naik, akhirnya timbul krisis likuiditas. Krisis likuiditas yang mengharuskan kita untuk mengelola keuangan kita secara lebih ketat. Nah, tadi Dr. Emir sudah menerangkannya sih yang luar biasa. Kalau saya mah yang simple aja. Simple aja, yaitu pengeluaran naik, penghasilan turun, akhirnya kita mengalami kesulitan di kantong kita. Mak-mak sekarang mengeluhkan, wah bagaimana listrik mahal di Indonesia. Kuota karena kita work from home mahal juga. Ya. Dan disinilah solusi kita, khususnya tadi bicara ekonomi keluarga, ekonomi UMKM, teman-teman yang berjuang di diaspora ini, wabil khusus yang ada di Kuwait, insya Allah jadi tumpuan harapan kita. Kenapa? Karena peluang terbuka lebar. Misalnya membuka pasar-pasar yang selama ini tidak bisa tersentuh oleh produk Indonesia, tapi karena COVID-19 tiba-tiba menjadi satu pasar yang mungkin bisa kita eksplorasi, kita buka sebagai pasar baru. Peluang terbuka lebar. Di beberapa negara lain, sekarang ini kan produk-produk dari China, India, mungkin dari negara lain terkendala karena COVID-19, kita bisa cari investasi di winning sector yang lagi rebound di tanah air. Misalnya jamu. Jamu ini. Kita bisa produksi di tanah air untuk mendulang dinar, ekspor produk kreatif kita seperti kuliner, jamur, masker, maupun
pada saat yang sama kita juga membuka lapangan kerja di tanah air. Saya ingin share beberapa data-data yang berkaitan dengan apa yang lagi booming pada saat pandemi ini. Yang lagi booming ini kita lihat ekonomi yang fokus di sembako melalui e-commerce atau yang tradisional ini sekarang lagi meningkat. Logistik dan delivery. Kemarin Pak Ferry dari JNE bilang logistik permintaannya meningkat, tapi terkendala PSBB. Tapi setelah PSBB akan ada direlaksasi, logistik delivery ini akan meningkat. Food delivery, mengantar makanan ke rumah ini, waduh kemarin selama Lebaran kita saling mengirim makanan. Ini lagi booming sekali. Remote working, seperti sekarang kita kerja, bagaimana kita kerja dari rumah lebih efisien sekarang. Streaming service, over the top, layanan over the top ini secara streaming meningkat tajam, naik lebih dari 50%. Sayangnya kontennya belum banyak konten Indonesia. Oleh karena itu ekonomi kreatif harus kita gantikan itu konten-konten drama Korea, Money Heist, dan drama-drama dari luar negeri ini kita bisa ganti dengan kalau untuk Pak Burmalis, Dranang atau Dramin. Apa itu Dramin? Drama Minang. Wah, ganti kita drama Korea dengan drama Minang. Yang setuju tolong ketik setuju di kolom chat. Media dan telco, ini masih kurang nih. Banyak yang mengeluh wifi-nya, jaringannya kurang baik, dan lain sebagainya. Telemedicine dan farma. Ini juga meningkat secara cukup signifikan. Cloud service, karena kita bicara mengenai data-data digital, Pak Husin Bagis carikan investor nih yang bisa nyimpen data di awan. Pengusaha-pengusaha kelas awan nih, ini diperlukan nih cloud service. Food wholesaler, Pak Tri, carikan investor di Kuwait yang saling bisa berinteraksi dengan kita untuk meningkatkan ketahanan pangan kita. Para pengusaha sekarang memulai bisnis karena kebersihan adalah sebagian daripada iman dan kebersihan adalah bagian utama dari new normal. Cleaning service ini sekarang lagi booming. Home fitness juga. Nah, ada juga stay at home economy yang harus bertransformasi. Between apa saja? Education, ini sekarang tantangan. Bagaimana sistem pendidikan kita, terutama melebarkan jumlah daripada lulusan S1 yang hanya kurang dari 12% setelah 75 tahun merdeka Indonesia. Banking juga, bagaimana banking bertransformasi digital. Pangan, masa kita semua banyaknya produknya impor. Begitu COVID-19 kita bangun sekarang, kenapa nggak kita tanam sendiri? Tanamnya di mana? Di belakang rumah. Urban farming dan lain sebagainya. Ini sekarang lagi booming sekali. Manufacturing juga, industri olahan. Kita kalau kelola dengan lebih baik, ini banyak peluang di sini dan juga asuransi. Nah, memang ada beberapa bisnis yang lagi turun. Nah, ini saya justru melihat peluang. Karena lagi turun, tapi kita kemas 1-2 tahun lagi akan booming. Hotel dan tourism, pariwisata, betul. Airlines, meeting, incentive, conventions, exhibitions, restoran, teater, mall dan retail. Nah, ini kita bisa melakukan konsolidasi. Consumer electronics, otomotif, oil and gas, property dan construction. Tapi ini tidak selamanya akan turun. 1-2 tahun kita beradaptasi, insya Allah dia akan kembali lagi menjadi peluang bagi kita ke depan. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Emir dengan lugasnya dan dengan penuh semangatnya, banyak sekali. Nah, kita tahulah itu kan pitch dari KNEKS. Tapi pemerintah kita sendiri dalam banyak sekali keterbatasan. Saya tahu bagaimana pemerintah sekarang repot untuk menangani COVID-19. Saya juga membantu melalui Relawan Indonesia Bersatu, banyak sekali keterbatasan-keterbatasan dan dana sekarang semua dialihkan ke COVID-19. Oleh karena itu, di setiap krisis akan melahirkan pemain-pemain baru.
Nah, justru inilah kita saatnya melakukan terobosan. Makin potensial, khususnya di industri kreatif. Berbasis apa? Berbasis kearifan lokal. Kita punya budaya yang sudah mengakar ribuan tahun. Tadi saya bilang Dramin, drama Minang nanti lawan drama Korea. Ayo, pasti bisa. Atau juga ketoprak Jawa, sobat ambyar, dangdut koplo, itu bisa mengalahkan K-pop. Ini waktunya sekarang kita kembangkan kebudayaan kita. Pemikiran generasi dari leluhur kita ini juga bisa kita tingkatkan dari sektor pangan untuk pandemic winner. Nasi goreng dan rendang sudah menjadi juara dunia. Tempe kita perlu kembangkan lagi ke mancanegara. Belum lagi batik dan tenun. Ini juga pasar-pasarnya masih sangat terbuka. Apalagi sekarang orang ngelihat masker. Untuk yang dari Sumatera Barat, sekarang masker sudah ada masker songket. Nah, ini masker songket. Keren nggak kalau di Abu Dhabi kita jalan-jalan pakai masker songket gini? Nah, Rancak Bana. Rancak Bana ini, Rancak Bana. Coba Indonesia sekarang memproduksi face shield. Ini sekarang, wow, lagi ke top sekali. Face shield seperti ini Indonesia. Ini Indonesia yang paling cepat buat pagi begini. Apalagi kalau kita kasih nanti ornamen-ornamen di atasnya, mungkin dari Lampung, dari Papua. Kita juga punya produk-produk andalan ya. Ayo silakan ditulis. Batik cual dari Bangka. Ya, tulis lagi di sebelah kanan ini. Kita harus dorong agar kita punya keunggulan kompetitif dan komparatif. Kita kembali ke akar budaya kita. Ini khususnya untuk Pak Husin Bagis, saya punya produk jamu Kojima. Ya. Kojima, korma jinten dan madu. Ini bentuknya saset. Waduh, ini luar biasa sekarang semua orang mau. Kenapa? Karena Kojima sudah tertulis di Al-Quran dan hadis sebagai korma, jinten, dan madu. Ini sangat-sangat baik untuk melawan COVID-19. Habis semua di pasar. Semua karena kita punya keunggulan. Kopi, kayu gaharu, hingga herbal, pasak bumi. Wah, itu pasak bumi. Lagi laku sekarang. Dan sudah cukup tenar di Timur Tengah. Kuwait bisa jadi hub dari industri herbal kita. Industri jamu kita masuk ke daerah Teluk, Gulf State seperti Uni Arab Emirat, Oman, Qatar, hingga Saudi. Semua kita lihat bagaimana menyerang pasar Timur Tengah dan North Africa dengan produk-produk jamu kita. Nah, ini harus pemikiran-pemikiran yang real, yang konkret, yang ada sekarang di depan. Kita nggak usah bicara yang besar-besar, apalagi nah gimana cairan disinfektan. Wah, ini Indonesia hebat nih sekarang. Para ibu-ibu, emak-emak memproduksi cairan disinfektan, semua di. Ini seperti kayak gini, karena saya banyak nyemprot, saya mesti lempar. Nah, ini adalah kesempatan kita juga. Mana lagi ada cairan disinfektan yang model seperti ini. Ini untuk setiap gedung ke depan di Timur Tengah akan perlu cairan disinfektan. Nah, ini pengembangan dari UKM kita. Insya Allah kita bisa kembangkan mulai dari kebutuhan sehari-hari kita. Nah, saya yakin pasca wabah nanti akan peluang di pariwisata, ibu dari ekonomi kreatif ini akan bangkit kembali. Sekarang ini memang lagi tiarap, tapi ini kesempatan kita untuk berbenah. Model wisata apa? Kalau saya dulu bilang waktu zamannya Pilpres, wisata yang kita punya keunggulan komparatif itu adalah wisata berbasis halal. Itu kalau kita kembangkan jauh lebih cepat. Saya lihat di Jepang, Korea, mereka mengembangkan wisata halal. Kita di Indonesia dibilang, wah kita sok religius dan segala macam. Enggak, pasarnya ada. Mereka berangkat ke Malaysia, Korea, atau Jepang. Kalau kita tidak mengembangkan, kenapa enggak kita mengembangkan? Karena kita punya potensi alam dan orang-orang kita sangat kreatif. Saat pandemi ini kita bebenah, ayo KNEKS bersama dengan Pak Dubes. Saya akan memulai satu acara namanya Kata Sandi. Mulai hari Senin, di mana saya akan telepon langsung dubes-dubes
ke HP-nya masing-masing jika ada UMKM yang ingin membukakan pasarnya di negara tertentu. Ini adalah kesempatan para dubes juga untuk tampil di RCTI, di MNC maupun Indosiar dan lain sebagainya untuk melihat bagaimana jembatan kita untuk pasca pandemi COVID-19 ini kita ambil dengan satu semangat, cash is king, adapt to new normal, survive through ecosystem, ekonomi berbasis silaturahim. Nah, terakhir saya ingin para diaspora ini yang lebih paham tentang teknologi mencatat bahwa sekarang lebih dari 50% rakyat Indonesia sudah terhubung terhadap internet, 150 juta. Ini adalah potensi yang luar biasa. Nah, setelah pandemi apa yang terjadi? Begitu mulai pandemi, naik 30% traffic broadband kita. Apakah sudah naik? Ternyata begitu masuk bulan Ramadan, naik lagi 20%. Wow, udah tinggi sekali. Ternyata sehabis Lebaran, naik lagi 52%. Berarti ini potensi yang sangat luar biasa. Bagaimana pasar kita, ekonomi pasca wabah ini akan bangkit, karena kita punya pasar yang besar. Kita punya kekuatan digital yang sangat kuat. Pasar e-commerce kita 21 miliar dolar, terbesar di ASEAN, tapi banyaknya produk-produk impor. Nah, ini harus kita benahi. Khusus untuk halal, catatannya Dr. Emir tadi benar. Negara kita negara besar, tapi kita pengimpor nomor 4 terbesar untuk produk-produk halal dunia. Masa nggak bisa sih bikin produk-produk halal sendiri? Ayo teman-teman diaspora, mari kita coba carikan solusi. Nah, ada berita baru. Di tengah-tengah pandemi, ternyata inovasi-inovasi tetap dihargai. Buktinya, inovator kreatif kita sudah mendulang sukses. Misalnya, Fabelio, ini perusahaan e-commerce barang-barang furniture. Malah dia mendapat investasi sebesar 9 juta US dollar di tengah-tengah pandemi. Berarti mereka mampu menjual produk-produk furniturnya lebih baik lagi ke pasar Indonesia. Nggak usah pakai ekspor, ini belum ekspor nih. Kita bicara Indonesia, mereka baru dapat suntikan dana. Dan ada startup besar lagi seperti Unicorn, Decacorn, yang memulai bisnis dari ruang kecil di kampus, garasi, bahkan kamar kos dan asrama di seluruh dunia. Apple, Google, Microsoft, mulainya dari rumah. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sinyal. Go back to home. Di rumah kita ini, ide-ide terbaik kita, sisi-sisi kemanusiaan kita akan lahir. Dan saya yakin entrepreneur-entrepreneur diaspora akan lahir setelah pandemi COVID-19 ini. Sukses untuk kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menang melawan COVID. Jangan sampai kejepit. Pasti we can do it. Let's go for it. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan dari Pak Sandi, memberi kita semangat baru dan juga ternyata di balik adanya krisis ternyata masih banyak juga peluang-peluang di depan mata. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan membuka sesi pertanyaan. Dan sebelum itu, saya memohon waktu dari Pak Sandi dan Pak Emir, sekiranya kalau bisa kami, yang harusnya kami jadwalkan jam 5 selesai, kami meminta extend untuk pertanyaan sampai 5.15 sampai 5.20. Mudah-mudahan memungkinkan, Pak, ya. Makasih Pak. Oke, kita akan memulai pertanyaan dari yang mengangkat tangan atau raise hand di sisi kanan partisipan. Untuk itu kita akan meminta 3 pertanyaan. Kita membuka 3 pertanyaan. Mohon disebutkan juga kepada siapa pertanyaannya diarahkan. Kami akan mulai dari Dr. Fahru Rozi. Silakan Pak Dokter. Pak Dr. Fahru Rozi. Oke,
kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari teman-teman yang lain. Di sini ada Bapak Suhardi Mansur dari Kuwait. Silakan Pak Suhardi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatan. Pertama, langsung saja pertanyaan. Saya Suhardi, bekerja sebagai perawat di Kuwait, Bang Sandi dan Pak Dr. Sultan Emir. Pertanyaan pertama, mungkin kepada Bang Sandi, mungkin pertanyaannya, kalau kita lihat pelajaran dari negara Cina itu, konektivitas antara UMKM atau ekonomi kreatifnya itu dengan pemerintah begitu, sehingga apa yang dibutuhkan oleh negara-negara sebagai yang membutuhkan barang-barang dari mereka itu selalu ada begitu. Misalnya kayak di Timur Tengah, apa yang tidak ada dari Cina itu semuanya ada misalnya begitu. Nah, apakah di Indonesia bisa ngambil pelajaran seperti ini untuk peningkatan ekonomi atau ekonomi kreatif ke depan? Kemudian yang kedua ke Dr. Sultan, barangkali kita sebagai diaspora di luar ini Pak, selain tadi ada diaspora bond atau tadi yang Bapak sampaikan untuk kita berinvestasi, kita masih berpikiran Pak bagaimana dari aspek hukum begitu ya, baik hukum syar'i ataupun hukum positif di negara kita nanti ke depan untuk hal-hal yang seperti ini. Terakhir buat Bang Sandi juga, ini kalau dilihat konten buat milenial ini Bang Sandi, kita kelihatannya sekarang itu para milenial, jadi semangat untuk bersekolah melanjutkan pendidikan itu nggak ada dengan adanya seperti ini sekarang. Jadi mereka mengadakan YouTuber dan lain sebagainya untuk meraup belajar berbisnis kurang lebih seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut Bang Sandi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Suhardi atas pertanyaannya, dan mohon kepada para penanya ke depan agar pertanyaannya lugas dan langsung menuju ke pertanyaan. Oke, saya buka pertanyaan kedua. Saya persilahkan dari Jeddah, Bapak Dr. Muhammad Suban. Saya persilahkan dari Jeddah. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ibnu Munzir. Selamat sore ataupun selamat malam kepada semuanya, terutama Pak Sandiaga Uno dan juga Pak Dr. Sultan Emir. Yang saya hormati juga para duta besar yang hadir pada forum ini. Oke, pertama saya ingin komen ke Pak Sandiaga Uno, mungkin pertanyaan ataupun komen. Saya lihat untuk barang ekspor dari Indonesia, kenapa nilai ataupun kemampuan daya saing produk-produk dari Indonesia itu kalah dibandingkan beberapa negara ASEAN ataupun dari negara Asia lainnya, terutama seperti China, Vietnam ataupun Kamboja. Mungkin salah satu faktor yang mungkin Pak Dr. Sultan Emir juga bisa ambil input, mungkin dari segi production cost kita terlalu tinggi, sehingga competitiveness kita jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk-produk dari China misalnya. Kalau kita lihat misalnya di Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi, kita mungkin sedih, dari tikar sampai dengan kursi plastik pun semua barang dari negara China. Kenapa mereka ambil dari China? Mungkin dari segi harganya. Tidak mungkin mereka ambil dari China karena produk China itu lebih berkualitas. Mungkin ini satu dilema bagi pengekspor dari negara-negara Muslim. Kita tidak sanggup bersaing dari segi cost effectiveness. So mungkin ini bahan pertimbangan kita ke depan. Mungkin UMKM yang ada ini mereka tidak hanya memfokus pada kualitas, tetapi juga pada nilai ataupun competitiveness. Oke, kemudian kepada Pak Dr. Sultan Emir Hidayat, saya tertarik selama masa COVID ini saya melihat bahwa bisnis hedging, ya, kalau di bisnis ada hedging, yaitu menggunakan bahan yang lain yang seumpama itu untuk menjamin sesuatu aset ataupun sesuatu likuiditas, nilai liquid.
Seperti contoh dalam kasus yang paling dekat dengan kita sekarang ini di Indonesia adalah ONH, Pak. Ongkos naik haji itu selalu berubah setiap tahun. Padahal ada hedging di situ, yang hedging ini tidak selalu dimanfaatkan oleh pihak perbankan di Indonesia. Misalnya, kenapa tidak nasabah haji itu ataupun calon jamaah haji itu menyumbang nilai hajinya itu dari segi emas. Kemudian pihak bank ataupun pihak Departemen Agama ataupun badan pelaksana ibadah haji itu yang menguruskan. Oke, jadi tidak ada penambahan setelah menunggu 20 tahun harus menambah lagi. Kemudian juga pemerintah tidak perlu mensubsidi terlalu banyak kepada nilai ongkos perjalanan haji. Baik. Sama juga dengan produk satu lagi Pak Ibnu Muzir, untuk Pak Sultan Emir, sama juga dengan produk-produk ataupun tabungan kita, Pak. Terlalu banyak tabungan umat di Indonesia itu nilainya itu hilang begitu saja karena nilai rupiah yang selalu tidak pasti. Jadi mungkin produk ataupun pihak perbankan perlu memikirkan untuk menghedging setiap tabungan jamaah terutama umat Islam ini sehingga nilainya itu tidak selalu hilang, Pak. Jadi mungkin perlu dipikirkan satu cara, misalnya banyak kawan-kawan kita yang ada ilmu, dia akan membuka 2 tabungan, rupiahnya ada, kemudian juga ada tabungan yang lain untuk menghedging tabungan rupiah sehingga nilainya tidak hilang. Baik. Demikian mungkin Pak Sultan Emir bisa komen tentang hal ini. Baik. Terima kasih Pak Ibnu Muzir. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Subhan. Dan pertanyaan terakhir untuk sesi pertama, kami persilakan kepada Dr. Fahrul Razi. Kelihatannya sudah siap. Jazakallah khair. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Bang Sandi, Pak Sultan Emir, Pak Dubes. Bang Da, apa kabar Bang Da? Hayakallah, marhaban. Masya Allah, tabarakallah. Allah barik fik. Wayak. Saya sangat mengapresiasi sekali, semangat sekali. Namun kita perlu juga memperhatikan Indonesia yang ada garis terluar, pesisir pantai. Tentunya ini belum tersentuh. Saya meminta agar ada perhatian khusus, dorongan KNEX dalam hal ini kepada petani-petani yang ada di daratan, nelayan yang ada di pesisir. Dalam industri halal, tentunya ini kita connecting dengan OC-nya Bang Sandi, sehingga ada di setiap pelosok tanah air. Saya yakin masyarakat semua bisa dan mampu bersedia. Tentunya industri halal ini proses izin pemerintah ada intensif terkait ini. Sejauh mana action plan? Mohon maaf, permisi Pak Dr. Sultan, KNEC dalam mendukung masyarakat pesisir terluar yang menjadi target dalam peningkatan ekonomi keuangan pedesaan, terutama pondok-pondok pesantren. Nah, ini sebagai the last battle of economic and finance Indonesia. Saya kira langkah-langkah itu. Dan Bang Sandi sepertinya perlu buat showroom itu, Bang Sandi, di tempat Bang Sandi itu. Saya mau dapat undangan khusus Bang Sandi ini. Jadi setiap webinar itu Bang Sandi bisa expose dalam hal ini. Ini usul saja Bang Sandi. Sukses untuk antum semua. Terima kasih Pak Dubes. Tabarakallah, sukses untuk naik FIFA Ekonomi dan Bisnis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, karena sudah ada 3 orang yang bertanya kali ini, saya serahkan kepada para pembicara, para narasumber. Pertanyaan pertama dari Bapak Soehardi, kemudian dari Jeddah, dan juga dari Dr. Fahrul Razi. Silakan Pak Emir ataupun Pak Sandi. Kita mulai dari mungkin Pak Sandi dulu. Kalau boleh, usul saya Pak Ibnu Muzir minta tolong 1 penanya dari mahasiswa, Pak. 1 penanya mewakili generasi rebahan, kaum rebahan kita. Kaum rebahan. Baik. Di sini dari mahasiswa ada, saya lihat salah seorang mahasiswa Kuwait, Muhammad Azam Mutaki. Kami persilakan. Terima kasih. Dari kaum rebahan ini, kaum mager, dan tadi yang katanya Pak Soehardi
Banyak yang pengen jadi pengusaha, nggak mau sekolah ini. Saya pengen dengar. Silakan Pak Azam. Lihat tafadhol, Mas Kuro. Silakan di-unmute, Pak. Sudah di-unmute. Sudah di-unmute, Azam, silakan Zam. Oke. Sepertinya belum siap. Kaum rebahan tapi terdepan, betul Mbak Fitma, betul. Silakan Azam, sudah di-unmute. Ya. Tapi terdepan. Ini dia nih, Muhammad Azam Mutaki. Ya Bang. Assalamualaikum Bang Sandi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Saya mau tanya Bang. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengembangkan perekonomian syariah di lingkungan pesantren gitu. Dan yang kedua, Bang Sandi mohon minta motivasinya untuk mahasiswa perantau baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih Bang. Baik. Terima kasih. Itu konkret tuh dari Bro Mutaki, Azam Mutaki. Pertama, motivasinya 4 etos kerja 4 as yang saya selalu bilang para mahasiswa, kerja keras, kalian sangat beruntung bisa sekolah di luar negeri, hanya kurang dari 1% orang Indonesia yang memiliki kesempatan sekolah di luar negeri. Mari kita bersyukur dengan bekerja keras. Kedua, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita terus tingkatkan iptek dan imtak. Jadi kita kerjanya cerdas. Iptek dan imtak kita satukan. Iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, finish what you start. Kerja tuntas. Di luar negeri, kita fokus, kelarkan tugas kita, yaitu tugas kita sekolah. Boleh kita cari peluang sana-sini, tapi selesaikan sekolah. Kerja tuntas. Pikirkan apa yang bisa kita berikan kepada Republik Indonesia. Ask not what you can do, what the country can do for you, but what can you do for your country. Itu kata John F. Kennedy. Apa yang bisa kita kontribusikan, negara kita sekarang dalam keadaan sangat tertekan karena pandemi COVID-19. Kita harus bantu negara kita. Dan terakhir, kerja ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Yakinlah Allah tidak akan mencoba kaumnya di luar batas kemampuannya, dan di balik setiap kesulitan kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nah, mudah-mudahan para diaspora, mahasiswa bisa mengembangkan peluang untuk membangun negara kita. Tuntut ilmu sebaik-baiknya dan ciptakan solusi-solusi. Nah, tadi bisnis di pesantren. Saya mengembangkan santripreneur. Ekonomi akan berkembang kalau ada, tadi kalau katanya Pak Dr. Emir, bahwa bisnya ada, tapi kalau nggak ada penumpangnya percuma. Nah, saya bilang betul, penumpangnya itu adalah entrepreneur. Jadi program saya yang lagi dikembangkan sekarang bersama OKOC adalah santripreneur. Di 28.000 lebih pesantren, kita harus lahirkan santripreneur. Di bidang apa? Tadi udah saya kasih tahu, tapi fokus aja di 2 bidang, pangan dan energi. Kenapa pangan dan energi? Karena tadi saya tanya, harga listrik murah atau mahal? Ayo jawab di grup chat. Kalau mahal, kenapa nggak kita ciptakan solusinya dengan energi baru dan terbarukan? Agus Hidayatullah bilang sedang. Murah berarti tengah ya. Kalau di Indonesia sih mahal listrik sekarang. Mahal banget. Nah, kalau Arfiani bilang lumayan. Itu pasti tinggalnya di daerah Timur Tengah murah, nggak terlalu mahal kali listriknya. Kalau di Indonesia mahal. Padahal kita punya energi baru dan terbarukan. Surya, berbasis bayu, maupun
lain sebagainya. Di pesantren bisa kita kembangkan. Dan saya mendorong program Santripreneur. Saya ingin mencetak mudah-mudahan 1 juta lebih entrepreneur baru berbasis pesantren. Itu untuk adinda kita doakan Muhammad Azam bisa sesukses para konglomerat unicorn yang hadir. Amin. Dengan inovasi seperti Gojek, Bukalapak, dan lain sebagainya. Amin. Untuk tadi Pak Suhardi, betul Indonesia memang mengalami banyak kendala, tapi kalau saya fokus di masalah yang Indonesia miliki, saya nggak akan kelar-kelar untuk menyelesaikannya. Saya fokus dari apa yang bisa kita lakukan dulu. Jadi saya melihat memang pemerintah ada beberapa fundamental structural issues yang seperti tadi perizinan. Kita ngomong mungkin di KNEKS, Pak Dr. Emir bicaranya bagus di depan, tapi kenyataan di bawah, para entrepreneur yang punya produk halal untuk mendapat sertifikasi halal itu susah dan mahal. Betul nggak? Ayo jawab betul. Di situ. Ini saya tahu benar. Kalau di Zoom group chat ini ada yang bilang gampang, saya pengen tanya gimana caranya. Karena saya di bawah OKOC ada 400.000 pengusaha yang rata-rata bilang kita kalau mengurus sertifikasi halal susah Pak. Nah inilah yang paling gampang sih menurut saya kita dorong sehingga kemitraan kita dengan dunia usaha dan pemerintah itu berjalan. Saya waktu tugas di Pemprov DKI yang paling saya benahi adalah perizinannya untuk izin usaha mikro dan kecil. Karena itulah yang pemerintah bisa lakukan. Nah, tadi kenapa produk kita tidak berdaya saing melawan China? Ya karena kita tidak memiliki economies of scale. Kalau produk Indonesia kena economies of scale-nya, wih, bisa bersaing loh. Saya kasih tahu nih ya, ini Indonesia punya produk yang nggak akan bisa dikalahkan China. Ini showroom nih, sama tadi Pak. Ini masker, ini China nggak akan bisa buat. Saya jamin. Maskernya kulit. Louis Vuitton pesannya di Indonesia. Ini dia buat masker buat Louis Vuitton. Nah ini pengusahanya buat khusus buat kita satu masker harganya 450.000. Wah, jahitannya Pak sangat indah. Nah ini hanya orang Indonesia yang bisa buat. Kalau kita membuat yang masif kayak produk-produk yang harganya murah, ya memang kita nggak bersaing. Karena kita nggak ada satu ekosistem sehingga bisa memproduksi secara massal. Tapi kalau kayak begini, disinfektan itu kita buat mulai. Jadi masker ada yang 400.000 nih Pak, satu 400.000. Ada yang harganya 100.000. Ini cantik banget, ini juga jadi fashion statement. Bisa menutup dagu dan kacamata. Ini juga Indonesia nih yang nyiptakan kayak gini-gini ini kita bisa bersaing kalau bicara mengenai produk-produk yang bernilai kreativitas dan inovasi tinggi. Nah, memang mengejar China itu susah karena mereka punya scale yang besar. Tapi menurut saya kalau kita fokus di sektor-sektor yang kita punya keunggulan komparatif seperti pangan, seperti produk-produk berbasis budaya, itu kita akan mampu mengalahkan siapapun juga. Saya yakin kemarin ini kami baru bersama Dr. Tirta melakukan kolaborasi sepatu, baju, dan beberapa produk-produk lokal dari Indonesia. Kalah China, Pak. Kalah. Bangladesh kalah sama kita. Karena kita kalau lagi kita seriusin benar, orang Indonesia itu kerja betul, bagus hasilnya. Dan kuncinya adalah bagaimana kita menciptakan pasar sendiri supaya kita jangan terlena semua maunya impor. Nah, kita dorong, kebetulan saya sekarang di luar pemerintahan, saya ingin mendorong kita untuk kolaborasi. Kita bisa membantu dari luar dengan mengkonsumsi produk-produk lokal.
pemerintah hadir dengan apalagi Pak Dr. Emir yang dekat dengan Pak Wapres, sampaikan kepada Pak Wapres, tegas-tegas saja untuk membela para pengusaha dari kelompok pengusaha-pengusaha nasional. Amerika aja udah melakukan itu, Buy America First, Make America Great Again. Ya kita juga tegas-tegas saja, kita berikan kemudahan. Kalau mungkin kita menutup untuk impor mungkin tidak menyelesaikan masalah, tapi kalau kita memberikan kemudahan bagi produk-produk nasional, insya Allah ini nanti akan jadi showroom. Seperti tadi ada yang Pak Fatur Rahman ya yang menyampaikan bahwa rumah saya menjadi showroom. Ya, saya ingin mendorong secara konkret agar produk-produk lokal kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Demikian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ibnu Munzir. Terima kasih Pak Sandi atas jawabannya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang tadi ditujukan kepada Bapak Emir, Dr. Emir. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ibnu Munzir. Pertama, kalau nggak salah dari Pak Suhardi Mansur dari Kuwait, menanyakan apakah hukum, baik itu syar'i atau positif dari instrumen-instrumen keuangan syariah yang saya sebutkan tadi. Nah, kecuali tentang diaspora bond, ya itu selain dari itu yang saya sebutkan tadi, karena saya memulainya diaspora bond itu karena saya berharap suatu saat juga ada sukuk diaspora atau diaspora sukuk. Nah, selain dari itu, baik secara syariahnya sudah ada sertifikat kepatuhan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maupun hukum positifnya itu sudah memenuhi tentunya POJK yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi sudah tidak perlu takut lagi, baik secara hukum syar'i maupun hukum positifnya. Yang kedua, dari Dr. Subhan di Jeddah, ya kalau nggak salah, sebenarnya dalam keuangan syariah sudah ada hedging instrumen ini. Saya kalau bicara instrumen investasi di depan Bang Sandi jadi takut. Soalnya beliau sangat ahli, jadi saya dikit-dikit aja ya. Tentunya nanti siap serahin aja ke Bang Sandi yang cover yang dalam. Ya, sebenarnya sudah ada instrumen hedging instrumen termasuk untuk currency ya. Jadi sudah ada menggunakan waad ya. Nanti bisa dilihat ya. Kemudian ini sebenarnya sudah bisa dipakai, sudah bisa solusi, tapi perbedaannya dalam hedging instrumen dalam syariah ini pure untuk hedging, tidak diminimalkan kemungkinan spekulatifnya. Nah itu memang menjadi satu keunikannya, dan sudah ada, jadi memang semua yang diusulkan itu sudah bisa sebenarnya diterapkan, tidak perlu juga harus langsung ke menggunakan emas tadi gitu, tapi bisa sudah menggunakan hedging instrument ya, seperti yang menggunakan waad untuk currency tadi. Kemudian terakhir untuk UMKM di lingkungan pesantren dari Abangda Pak Dekan IAIN Pontianak. Oh ya, sebelum itu saya ingin menyapa juga nih, nggak sopan. Saya tahu ada pertama Direktur Eksekutif Minang Diaspora Network, Uda Kakanda Burmalis Ilyas. Kemudian yang kedua, saya ingin menyapa juga saudara-saudara saya dulu diaspora juga, seperti bapak-bapak yang lama. Saya punya banyak saudara di Bahrain dan sudah melaporkan melalui WhatsApp, saudara-saudara yang seperjuangan saya waktu itu di Bahrain, bahwa mereka juga ikut menonton nih acara hari ini. Jadi, assalamualaikum untuk semuanya yang di Bahrain. Semoga sehat walafiat selalu, Pak Agus dan lain-lainnya. Kemudian juga pertanyaan dari Abangda tadi, Pak Dekan, tentang UMKM di lingkungan pesantren. Di tahun lalu, alhamdulillah kami bersama Kemenko dan beberapa stakeholder lain, itu pertama yang sudah kami lakukan, kami sudah memulakan piloting program yang disebut dengan KOLAKS, Kolaborasi Layanan Keuangan Syariah. Nah, salah satu yang menjadi problem bagi UMKM itu adalah akses ke pelayanan keuangan. Nah, juga tingkat inklusi yang masih rendah. Nah, di situ kami ingin membantu, kita melibatkan baik itu bank syariah
ya, bank umum maupun UUS. Kemudian kita libatkan juga Pegadaian Syariah, kemudian kita libatkan juga fintech syariah dengan menggunakan pesantren sebagai agen kolaks. Pesantren memiliki banyak UMKM. Nah, piloting itu dari beberapa tempat, salah satunya di Cirebon. Saya tidak sebutkan pesantrennya mungkin. Sudah dilakukan. Bagaimana supaya bisa pesantren itu mengidentifikasi misalnya ada mak-mak misalnya yang pelaku UMKM di daerah pesantren misalnya memerlukan pembiayaan, taunya punya emas. Nah, bagaimana agen kolaks ini yang merupakan pesantren ini membantu menghubungkan emak-emak ini dengan Pegadaian Syariah sehingga mendapatkan pembiayaan. Begitu juga misalkan punya usaha yang cukup bankable bisa dihubungkan ke bank syariah atau ke misalkan fintech syariah, atau semua belum bankable tetapi sudah bisa diketekal oleh institusi keuangan mikro syariah, bisa dihubungkan juga dengan BMT, bank wakaf mikro dan lain-lain, dan juga bisa membantu misalkan kalau misalkan benar-benar perlu diberdayakan, perlu dibantu menghubungkannya dengan Paralas, Basnas untuk diberdayakan mendapat dana zakat dan lain-lainnya. Nah, itu yang sudah kami lakukan dan kami sambut positif Bang Sandi. Ini kalau mau ketemu Bang Sandi susah, tapi ada kesempatan langsung ini. Kalau kita bisa berkolaborasi, kami sangat bergembira. Kami akan siap. Gitu. Bagaimana ya Pak Dekan ya, kalau bisa di Pontianak juga silakan, kita siap. Kita dengan Pak Dekan ini sudah cukup akrab. Bahkan sudah ada MOU, PKS. Sekarang kita akan tingkatkan. Kalau mau lebih konkret lagi, apalagi kalau Bang Sandi bersedia ya Pak Dekan ya, kita lakukan di Pontianak, insya Allah siap. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Emir terhadap jawaban-jawabannya. Tentunya saya yakin masih banyak pertanyaan daripada para peserta webinar hari ini, tetapi sayangnya waktu jualah yang membatasi kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, dan sebelum itu kami meminta closing statement dari para narasumber, pertama Pak Sandi dan kemudian Pak Dr. Emir. Silakan Pak Sandi. Terima kasih sekali lagi Pak Dubes yang mulia dan perwakilan KBRI di beberapa negara Timur Tengah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta dari sesi ini, sesi yang insya Allah akan membawa keberkahan bagi perjuangan kita. Yakinlah badai pasti berlalu dan hari-hari tercerah, cuaca terindah itu akan kita dapatkan setelah badai ini berlalu. Percayalah bahwa ini adalah satu hikmah. Saya dulu juga di PHK waktu krisis tahun 97. Tapi itu adalah rahasia dari Allah yang mengubah suatu musibah menjadi hikmah dan berujung pada berkah. Akhirnya saya memulai usaha di bidang konsultan keuangan, dan dari perusahaan konsultan keuangan tersebut setelah 20 tahun jatuh bangun kami alhamdulillah sekarang menjadi salah satu perusahaan investasi aktif di Asia dengan memiliki 30.000 karyawan. Menurut saya ini harusnya menjadi satu motivasi, inspirasi bagi para diaspora. Saya dulu juga diaspora, saya bekerja di luar negeri, dan karena krisis 97 saya di PHK dan akhirnya kembali ke Indonesia. Mungkin ini jalan dari sang pemilik semesta alam pada kita untuk kita bisa menggolkan peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Saya siap berkolaborasi baik melalui OKOC yang merupakan jaringan dari para wirausaha, atau kalau yang ingin mencari lapangan kerja melalui Rumah Siap Kerja atau Bank Infak. Ini tadi Dr. Emir bicara mengenai Islamic Social Finance, salah satu yang kami lagi kembangkan sekarang, sudah mendapatkan cabang yang ke-50 yaitu Bank Infak. Ini adalah salah satu juga bentuk dari usaha kami yang dalam penuh keterbatasan ini untuk membangun bangsa kita, insya Allah dengan
kita bersatu padu, kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Sukses untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Emir Hidayat memberikan closing statement. Baik. Pertama-tama kami ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih pertama ke IDN Kuwait dan tentunya kepada para yang mulia Duta Besar Republik Indonesia di berbagai negara. Kami juga mengharap para diaspora setelah ini bisa berkontribusi lebih banyak terhadap pengembangan ekonomi Indonesia, dan tentunya tadi sesuai yang kami sampaikan, kalau bisa berinvestasi dan sesuai syariah compliant, kami sangat mengalu-alukan. Dan ini kalau para diaspora sudah terlibat, insya Allah para diaspora menjadi player. Nanti kalau insya Allah suatu saat visi kita diridhoi oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah, biiznillah pada tahun 2024 kita menjadi global hub untuk ekonomi dan keuangan syariah dunia, insya Allah. Dalam permainan itu, contohnya dalam permainan bola, hanya pemain yang mengangkat trofi. Jika para diaspora tidak ikut menjadi pemain, maka trofi itu tidak diangkat oleh yang tidak terlibat. Penonton cukup melihat saja. Maka saya sangat mengundang, saya sangat mengalu-alukan investasi dari para diaspora di sini di instrumen-instrumen keuangan syariah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mewakili dari diaspora Indonesia di Kuwait mengucapkan terima kasih tidak terhingga terhadap seluruh pihak yang telah membantu acara ini, terutama kepada para narasumber dan juga kepada perwakilan-perwakilan negara di berbagai negara di luar negeri. Kami ucapkan terima kasih, dan selanjutnya kami serahkan kepada host untuk melanjutkan beberapa sesi pendek dari acara. Silahkan kepada Pak Robi, kami serahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Ibnu Munzir atas pemandu acara pada hari ini yang sangat luar biasa, dan juga kepada para narasumber, Bang Sandi, apa kabar Bang Sandi? Dan Pak Sultan Emir, terima kasih atas pencerahan yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan lanjut pada acara pemberian sertifikat dari FDIK Kuwait kepada para narasumber, kepada Bapak Ibnu Munzir untuk yang pertama kali akan memberikan sertifikat kepada Bang Sandiaga Uno. Silakan Bang Sandi. Baik, Pak Sandi, kami sebagai mewakili perwakilan dari Indonesia Diaspora di Kuwait ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang diberikan kepada kami, dan semua sedikit yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk terima kasih kami, yaitu berupa sertifikat. Dan sebenarnya saya agak keder juga, Pak, tapi kapan lagi kesempatan saya berikan sertifikat ke Pak Sandi. Dan saya mohon diterima. Selanjutnya, sertifikat yang berikutnya akan diberikan kepada Dr. Emir Sultan Hidayat, juga akan disampaikan oleh Bapak Ibnu Munzir. Silakan Pak Ibnu Munzir. Baik. Bapak Dr. Sultan Emir Hidayat, terima kasih banyak atas kehadiran hari ini. Kami sangat apresiasi dan kami hargai. Cuman sertifikat ini yang bisa kami berikan kepada Bapak, mudah-mudahan ini menggambarkan besarnya rasa terima kasih kami. Sebenarnya Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Dr. Sultan Emir. Kami mohon ke depannya jika kami ingin mengadakan lagi acara, kami berharap bisa bertemu kembali. Siap. Baik, acara selanjutnya kita akan foto-foto bersama para narasumber. Silakan. Nanti di akhir acara kami dari panitia akan membuka semua mute untuk dibuka. Nanti silakan dari para peserta mengucapkan terima kasih kepada para narasumber. Dan sekarang kita akan foto-foto dulu bersama. Silakan semua kameranya dibuka dulu. Nanti kita akan, karena ada beberapa. Jadi alhamdulillah sampai saat ini pesertanya tidak berkurang, malah bertambah. Jadi sampai saat ini sudah ada 366 dan di Facebook sudah ada 50 orang, alhamdulillah. Jadi kita akan coba foto dan dokumentasikan
Silakan para peserta membuka semua layar kameranya. Kita akan foto satu persatu. Ada 16 slide di sini. Mohon dibantu panitia, silakan. Ya. Satu. Silakan angkat tangannya semua. Teman-teman angkat tangan seperti ini ya. Oke. Sudah panitia dipoto masing-masing? Oke, sudah semuanya? Oke, terima kasih untuk semua para narasumber dan para peserta. Dan selanjutnya untuk para peserta, ada informasi dari kami untuk semua para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat. Kita memberikan sertifikat untuk para semua peserta yang mengisi form evaluasi. Jadi silakan nanti diisi form evaluasinya. Ini linknya ini. Bentar ya, saya cek dulu. Dan sekarang saya sudah membuka semua mikrofon, silakan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada para narasumber. Dan akhirnya kami dari Panitia Penyelenggara Forum Diaspora Indonesia di Kuwait mengucapkan terima kasih kepada semua para narasumber, kepada para duta besar negara sahabat yang ada di Timur Tengah, dan kepada para peserta yang hadir dari awal sampai akhir. Dan kami mengucapkan terima kasih semuanya. Sampai berjumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi. Mudah-mudahan Dr. Emir. Buat kita semua. Pak the best ya. Ini sekarang Dramin ya, jadi Dramin. Temu dari Kalimantan, Balikpapan. Ini bertanya apakah boleh? Dan selanjutnya ada informasi untuk kegiatan berikutnya dari FDIK akan bekerja sama dengan Kampus Usahid Jakarta dan DPLN PPN Kuwait akan mengadakan kegiatan webinar dengan tema Moving to the New Normal Post COVID-19 yang akan disegerakan pada tanggal 4 Juli 2020 pada jam 1 siang yang akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ibnu Munzir, Bapak Alvin, Dr. Suman, dan Nur Laili dari teman-teman dari Oil Company and Gas serta Ministry of Health Kuwait. Jadi bagi teman-teman yang nanti ada kesempatan hadir untuk pada 4 Juli, silahkan join bersama kami lagi di acara webinar dengan judul Moving to the New Normal Post COVID-19. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Suwandirus tidak. Suwandirus itu. Kita tahunya di mana? Dari mana nggak tahu? Sekarang apa lagi? WA Bang Wali asli siapa? Delapan. Caira.
Kelite. Tapi kok mereka tahu bahasa Indonesia? Halo. Kayak Jawa. Mbak Reza siapa Mbak Reza? Halo. Ya wis nang posisi ini kene ya. Assalamualaikum. Ya Sandra. 4 Juli kan? Aku jangan terlalu banyak, tapi di Udah lapangan tahu nggak orang ini? kenyataannya sulit gitu loh. Tahu nggak orang ini? Hah? Tahu nggak Bil? Bunda. Yang ini orang Minang. Udah. Kelitiga. Orang ini. Apa lagi? Saya belum. Udah pergi semua orang. Bulan si Lima. Ini tawangi lo. Turbulensi hari ini ada Bang? Biarlah. Ya udah, gue nyambagutin lah panjang deh, dan pusing deh.
tuh. Nah, tuh lihat di situ tuh di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah saya bisa join hadir dalam pertemuan penting ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Insya Allah. Assalamualaikum. Salam dari Kuwait. Terima kasih Bang Jul.